Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kami Sekolah Minggu KB Shalom. Sebelum memulai pada hari ini, mari kita pujikan hanya ada satu Tuhan. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan sepanjang minggu ini. Saat ini kami akan mulai pada sekolah minggu, kiranya Engkau memberkati kami yang ada di rumah ataupun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Untuk lagu selanjutnya mari kita pujikan Dia Harus Semakin Bertambah. Tempat paling
kita harus bersuka karena kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini mari kita pujikan, mari kita bersukaria. Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus bersabda damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Untuk selanjutnya, sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami yang memberi, dan berkati kami juga yang mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Selanjutnya, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan Ku Ingin Dengar Cerita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan ketenangan bagi hati kami, dan biarlah adik-adik dapat duduk diam untuk mendengarkan, dan setiap firman yang adik-adik dengar dapat menjadi rema bagi kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita bertemu lagi. Saya percaya semua dalam lindungan dan kasih Tuhan. Apa kabarnya? Semuanya pasti sehat dan semuanya senang. Pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Adik-adik semuanya buka Alkitabnya di dalam Lukas 7 ayat 9 sampai 17. Dinas ini judulnya mengatakan Yesus membangkitkan anak muda Dinain. Kita akan baca bersama-sama, adik-adik membuka Alkitab, adik-adik juga ikut membaca bersama-sama dengan Mbak Yesi. Kita baca bersama-sama Lukas 7 ayat 11 sampai 17.
Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, kita sudah membaca firman Tuhan pagi hari ini. Saat ini saya akan mengajak adik-adik melihat video tentang cerita Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kita akan menyaksikan bersama-sama. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Nah, adik-adik sudah melihat video tadi, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kematian. Dia Allah yang berkuasa. Dia membangkitkan anak muda itu, dia memiliki belas kasihan adik-adik ya. Kita mau belajar
Dan kita mau percaya bahwa kita itu memiliki apa? Allah yang luar biasa, Allah yang bisa diandalkan, dan Allah yang sanggup menolong dalam kehidupan kita. Nah, meskipun adik-adik masih kecil, kita mau belajar, kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang maha kuasa, adik-adik ya. Dia membangkitkan orang mati, Dia menyembuhkan orang yang sakit, bahkan Dia membuat mujizat-mujizat yang besar. Dan itu dapat kita rasakan dalam kehidupan kita saat ini, apabila kita percaya kepada Tuhan dan kita melakukan setiap perintahnya. Nah adik-adik, hari ini kita belajar dan kita memiliki satu keyakinan, iman yang teguh bahwa kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang hebat. Nah, mari adik-adik, saya mengajak kita untuk senantiasa untuk taat beribadah, taat melakukan perintah Tuhan, bahkan untuk kita taat setiap hari, bahkan dalam perintah orang tua kita, guru kita, dalam melakukan setiap tugas kita mau taat dan kita percaya bahwa Allah senantiasa menolong kita. Amin. Kita akan buka lagi dalam Ibrani. Ayat hafalan kita hari ini adik-adik ya, di dalam Ibrani 11 ayat 19a. Ibrani 11 ayat 19a. Demikian firman Tuhan. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Ya, firman ini mengatakan bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang mati, adik-adik ya. Nah, kita boleh percaya kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini memberikan kekuatan kepada kita semua untuk kita lebih lagi, adik-adik ya, percaya kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Engkau sudah memberkati kami. Kami belajar bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang berkuasa atas kematian Tuhan. Engkau membangkitkan seorang anak muda di Nain. Kami percaya Engkau senantiasa memberkati setiap anak-anakmu, anak-anakmu yang masih kecil ini Tuhan. Berkatilah dalam sekolah mereka, berkatilah dalam kehidupan mereka setiap hari. Orang tua mereka, tambahkan kesabaran dan hikmat untuk mendidik dan membesarkan anak-anakmu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sekolah minggu GBI Shalom ke dalam tangan-Mu. Sukacita dan damai sejahtera-Mu kiranya senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan setiap guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada dan aktivitas apapun yang mereka lakukan, kiranya Kau senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak sekolah minggu GBI Shalom ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan tadi menjadi rema bagi kehidupan kita, dan kita harus terapkan semuanya itu ke dalam sehari-hari. Dan sebelum mengakhiri ibadah pada saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dan kiranya Engkau memberikan semangat kepada adik-adik kami Tuhan, dan agar kiranya firman tadi menjadi rema bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima
adik-adik